Salam sejahtera bagi saudara-saudaraku semua. Selamat datang di channel The Clarifikator. Ini adalah channel yang berusaha memberikan klarifikasi atas berbagai kontroversi yang terjadi di seputar kita. Kami bukan seorang ahli, bukan juga seorang pemuka agama, kami hanya rakyat biasa. Sehingga klarifikasi yang kami tampilkan bersifat klarifikasi ringan, dengan menggunakan bahasa-bahasa populer, dari berbagai sudut pandang yang kami pahami. Tentu klarifikasi yang kami sampaikan jauh dari sempurna. Harapan kami setidaknya, apa yang kami sampaikan dapat menambah kekayaan khasanah pemikiran kita semua. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai dengan pembahasan kita. Namun sebelumnya, bagi yang berkenan dengan rendah hati, kami mohon kerelaannya untuk like and subscribe, serta tekan tanda lonceng, agar kami bisa terus menampilkan klarifikasi-klarifikasi ringan tentang hal-hal yang kontroversial di sekitar kita melalui channel ini. Mari kita mulai. Teman-teman Islam sering bertanya, mengapa orang Katolik di gerejanya ada patung dan mereka menyembah patung dan salib? Apakah umat Katolik menyembah berhala? Dan Alkitab Keluaran 20 ayat 4 mengatakan dilarang membuat patung, dan Ulangan 4 ayat 15-16 dilarang menyembah berhala. Atas pertanyaan tersebut dapat kita jelaskan sebagai berikut. Orang Katolik tidak pernah menyembah patung dan tidak menjadikan patung dan segala benda mati sebagai sesembahan. Patung hanya aksesoris, karya seni yang memperindah gereja, bukan untuk disembah. Yang disembah adalah Allah. Patung yang dibuat adalah patung-patung para malaikat dan orang-orang suci seperti santo dan santa. Dibuat sebagai imago atau gambar untuk mengenang dan menghormati bahwa figur-figur tersebut pernah ada dan pernah datang di dunia ini. Jadi bukan untuk disembah dan bukan sesembahan. Jelas ya, menghormati bukan menyembah, seperti kita menghormati kitab suci dengan menempatkannya di tempat yang layak. Bukan berarti kita menyembah kitab suci yang sebuah kitab dan benda mati. Juga menghormati orang tua dan menghormati atasan, bukan berarti kita menyembah orang tua atau menyembah atasan. Dalam ibadah Katolik tidak ada ritual menyembah patung. Bahkan posisi salib Yesus di gereja diletakkan di belakang atau dibelakangi oleh imam atau pastor yang memimpin misa. Jika disembah, kan tidak boleh bahkan pantang dibelakangi atau dipantati. Pada masa Prapaskah ada ritual jalan salib atau mengarak salib dalam ibadah Katolik. Itu bukan berarti menyembah salib, tapi melakukan prosesi mengenang kisah sengsara yang dialami Tuhan Yesus pada peristiwa penyalibannya. Jika prosesi ritual jalan atau perarakan salib dianggap penyembahan berhala, kita juga bisa bandingkan dengan ritual umat Islam yang menghadap ke arah Ka'bah, serta kiblat setiap hari selama 5 kali, serta ritual mengelilingi Ka'bah 7 kali dan mencium pecahan batu hitam atau Hajar Aswad, serta ritual melempar jumrah yang melambangkan melempar setan pada kegiatan ibadah haji. Berdasarkan fakta sejarah, sebelum sang Nabi memindahkan kiblat dari Yerusalem ke Mekah, Ka'bah dahulunya adalah kuil tempat penyembahan berhala kaum Quraisy semasa masih berkepercayaan pagan, yang dikenal sebagai agama Sabian atau Sabi'in. Pada saat itu, Ka'bah memiliki 365 patung berhala sebagai sesembahannya kaum Sabian atau Sabi'in. Di antara patung-patung berhala itu ada patung 3 putri-putri Allah yang bernama Alata, Uzza, dan Manat, dan batu hitam atau Hajar Aswad. Sebutan Allah dalam hal ini adalah gelar sesembahan. Kaum Sabian atau Sabi'in menyebut sesembahan mereka dengan kata Allah juga. Istilah Allahnya kaum Sabian atau Sabi'in tentu berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud sang Nabi. Pada saat kedatangan sang Nabi dan setelah berhasil menaklukkan kota Mekah,
maka ratusan patung berhala tersebut ditumbangkan dan dihancurkan oleh sang nabi dan sahabat-sahabatnya. Dan yang dibiarkan tetap berdiri dan tetap ada adalah bangunan Ka'bah dan Hajar Aswad. Jika menggunakan sudut pandang Kristen, masa sih Allah yang Maha Kuasa mau memposisikan rumahnya sederajat dan bertetanggaan dengan rumah setan di dalam satu kota? Menurut ajaran Kristen, Allah bertahta di surga, bukan di bumi. Setan itu tempatnya di neraka. Jika ritual-ritual tersebut adalah sebagai prosesi perlambangan, bukan bertujuan untuk penyembahan berhala, demikian juga prosesi ritual jalan salib yang dilaksanakan umat Katolik. Salib hanyalah simbol kekristenan, bukan sesembahan. Sama seperti Islam yang menggunakan simbol bulan sabit dan bintang. Umat Islam toh tidak menyembah bulan sabit dan bintang kan? Begitu juga umat Kristen menjadikan salib sebagai simbol kekristenan yang melambangkan kemenangan atas maut. Mengenai Alkitab Keluaran 20 ayat 4 yang mengatakan dilarang membuat patung dan seterusnya. Dan Ulangan 4 ayat 15-16 yang mengatakan dilarang menyembah patung berhala. Jika hanya melihat ayat-ayat tersebut secara sepotong-sepotong dan sekilas, maka artinya menjadi sempit. Membaca Alkitab tidak boleh asal comot sepotong-sepotong. Ayat-ayat tersebut harus dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Keluaran 20 ayat 2-3 dan ayat sesudahnya Keluaran 20 ayat 5. Sehingga maknanya akan menjadi, jangan ada Allah atau ilah lain yang kamu buatkan patungnya untuk disembah. Di ajaran Katolik, sepanjang membuat patung tidak untuk menjadi sesembahan tidak dilarang. Di ayat Alkitab lain, ada ayat-ayat seperti Bilangan 21 ayat 4, ayat 6, dan ayat 8-9, yang maknanya Allah memerintahkan Musa membuat patung ular tembaga untuk keselamatan umatnya dari serangan mematikan ribuan ular berbisa. Juga pada Keluaran 36 ayat 1, Keluaran 37 ayat 7, Allah memerintahkan membuat patung-patung korup atau malaikat dari emas untuk tabernakel atau tabut perjanjian. Dan pada 1 Raja-Raja 6 ayat 23-26, ayat 28-29 dan ayat 35, 1 Raja-Raja 7 ayat 28-29, 1 Raja-Raja 9 ayat 1 dan ayat 3. Yang inti dari maknanya, Allah mengkuduskan dan mengizinkan pembuatan patung untuk memperindah bait suci atau bait Allah, atau gereja jika di Katolik. Mengutip pendapat Imam Katolik yang bernama Romo Wahyu, dan semua ayat-ayat yang disampaikan tadi dapat disimpulkan, Allah melalui firman-Nya di Alkitab tidak melarang adanya patung. Patung untuk keselamatan dan keindahan diizinkan. Yang dilarang adalah membuat patung Allah atau ilah lain untuk disembah atau menjadi sesembahan. Jadi jelas ya teman-teman, di gereja Katolik, Alkitab tidak melarang untuk membuat patung. Yang dilarang oleh Alkitab adalah membuat patung untuk disembah. Patung-patung yang ada di gereja Katolik hanya sekedar untuk aksesoris atau keindahan. Patung-patung, para malaikat dan santa serta santo-santo itu tujuannya hanya untuk mengenang dan menghormati bahwa orang-orang tersebut atau figur-figur tersebut pernah datang ke dunia ini. Jadi bukan untuk disembah. Juga sering ditanyakan, mengapa orang Kristen memiliki 3 Allah yang disebut Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Bisakah dijelaskan? Dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada iman Kristen diyakini Allah itu satu atau esa. Allah yang satu atau esa itu disebut dengan 3 unsur yang biasa diucapkan sebagai tanda kemenangan dalam ibadah Kristen. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam iman Kristen disebut Tritunggal Maha Kudus. 3 sebutan itu untuk menamakan 3 unsur Allah yang satu atau esa. Bukan berarti Allahnya ada 3. Kita uraikan sebagai berikut. Pertama, Bapa adalah Allah yang di surga, yang tidak bisa kita tatap atau kita lihat secara langsung.
Menurut Alkitab, manusia bisa mati jika menatap Allah secara langsung. Seperti tertulis di Injil Keluaran 33 ayat 20. Allah berkata, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Kita analogikan dengan matahari. Sekali lagi, menganalogikan ya, bukan menyamakan. Matahari yang hanya benda ciptaan Allah saja tidak bisa kita tatap langsung karena bisa membutakan, bisa membakar, dan bisa mematikan jika didekati. Apalagi Allah yang Maha Tinggi. Fisik matahari adalah elemen pertama dari 3 elemen matahari yang posisinya di orbit. Kita analogikan seperti Allah yang bertahta di surga. Kedua, Putra adalah firman Allah yang menjadi manusia. Menurut Injil Yohanes 1 ayat 1-2, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Serta Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Di dalam Yesus Allah menjadi manusia, yaitu memiliki sifat manusia tetapi tanpa dosa. Wujud raganya manusia, tapi rohnya adalah roh Allah. Karena Allah ingin agar manusia bisa berhubungan secara langsung kepadanya, tanpa ada jarak, melalui firman-Nya yang menjadi manusia yang disebut anak Allah. Anak dalam hal ini bukan berarti secara harafiah seperti anak manusia, tetapi Yesus itu berasal dari firman dan roh Allah, maka digelar sebagai putra atau anak Allah. Jika kita analogikan seperti cahaya atau sinar matahari, cahaya matahari adalah elemen yang bisa dilihat secara langsung oleh manusia. Elemen kedua dari 3 elemen matahari. Allah yang Maha Tinggi dan Maha Esa, yang karena kemahaannya tidak bisa dilihat manusia, namun karena kasih-Nya kepada manusia, Allah rela merendahkan diri melalui firman-Nya yang telah menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus. Melalui Yesus yang turun langsung ke bumi, Allah berkarya menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Cahaya matahari yang turun ke bumi, seperti Yesus yang datang ke dunia membawa terang. Ketiga, Roh Kudus adalah roh Allah. Melalui rohnya, Allah menjamah manusia yang bermiliar-miliar jumlahnya dalam waktu bersamaan di tempat yang berbeda-beda. Kita analogikan hangatnya panas matahari sebagai elemen yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan bermiliar-miliar manusia yang berbeda-beda lokasi secara bersamaan. Rasa hangatnya panas matahari yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan adalah elemen ketiga dari 3 elemen matahari. Matahari yang hanya benda ciptaan Allah saja merupakan satu kesatuan yang bisa terdiri dari 3 elemen, apalagi Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah yang disebut berwujud 3 diri atau Tritunggal Maha Kudus adalah Allah yang satu atau Esa. Karena Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Allah bersama firman-Nya, serta dengan rohnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bukan 3 macam Allah yang berbeda-beda, dinalarkan dengan akal manusia. Kita contohkan seperti berikut. Antara raga manusia dengan ucapannya atau lisannya, jika untuk Allah ucapan disebut firman, dan dengan rohnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisah, 3 unsur elemen yang tetap satu. Allah Tritunggal Maha Kudus itu adalah istilah yang diperintahkan langsung oleh Yesus kepada pengikutnya, seperti tertulis di Injil Matius 28 ayat 19-20. Yesus mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, dan baptislah seluruh manusia dengan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Jadi Allah yang satu atau Esa disebut dengan 3 nama atau Tritunggal oleh iman Kristen itu harusnya bisa dipahami dengan mudah. Allah Bapa melalui firman-Nya yang telah menjadi manusia. Jika diterjemahkan dalam bahasa sederhana adalah Allah yang mewujudkan diri menjelma menjadi manusia. Dengan segala kemahakuasaannya, itu mudah baginya. Allah mampu mewujudkan dirinya dengan segala macam bentuk rupa. Seperti salah satu contohnya, dikisahkan di Injil Perjanjian Lama. Allah pernah menampakkan diri dengan wujud api kepada Nabi Musa. Juga pernah menampakkan dirinya dengan berwujud tiang awan.
Allah mewujudkan diri dengan menjelma menjadi manusia itu sangat mungkin dan masuk akal, karena Allah Maha Kuasa. Jika manusia yang menjelma menjadi Allah, itu yang tidak mungkin dan tidak masuk akal. Jangankan satu Allah berwujud 3 diri. Dengan segala kemahakuasaannya, berwujud menjadi berjuta diri pun bisa jika Allah mau. Allah ingin firman-Nya menjadi anak manusia, maka jadilah itu seturut kehendaknya. Jika masih susah juga memahaminya, kita contohkan lagi dengan kisah fiksi, film Superman dan Spider-Man. Bukan bermaksud menyamakan kisah fiksi dengan Allah yang Maha Kuasa ya, hanya untuk mempermudah contoh saja. Clark Kent dan Peter Parker yang biasa berubah wujud menjadi Superman dan Spider-Man. Manusia biasa yang menjelma atau mewujudkan dirinya menjadi manusia super. Manusia biasa dan manusia super tersebut adalah berasal dari satu pribadi yang bisa disebut dalam 2 nama. Kisah fiksi saja bisa kita terima dengan akal, apalagi Allah yang Maha Kuasa dan tidak ada yang tidak mungkin baginya. Melalui Yesus yang merupakan firman-Nya, Allah ingin manusia bisa dan mau mendekatkan diri dengan penyelamatnya yang serupa dengan dirinya, atau serupa manusia maksudnya. Karena jika manusia menjauhkan diri dan tidak mau mendekatkan diri kepada penyelamatnya, maka manusia akan semakin rentan masuk ke dalam jebakan tipu daya iblis. Tuhan Yesus berasal dari surga. Hanya yang berasal dari surga yang bisa menunjukkan jalan yang benar untuk menuju surga. Mengapa Allah yang Maha Tinggi rela merendahkan diri menjadi manusia melalui putranya Tuhan Yesus Kristus? Kita analogikan dengan seekor burung yang jatuh ke dalam kubangan. Jika kita manusia yang secara langsung bermaksud ingin menolong burung tersebut, bisa dipastikan burung tersebut akan ketakutan, memberontak dan berusaha menjauhkan dirinya dari manusia yang ingin menolongnya. Justru itu akan membahayakan dirinya. Agar burung tersebut tidak takut menerima pertolongan dan mau mendekat kepada penolongnya, maka penolongnya harus berwujud seperti burung juga. Begitu juga manusia, agar tidak takut mendekat dan bisa berhubungan langsung dengan penyelamatnya, maka Allah rela turun ke bumi menjelma menjadi manusia yang disebut Tuhan Yesus. Logis kan? Kita sebagai orang Kristen sangat bersuka cita. Hanya di Kristen dan melalui Tuhan Yesus, umatnya bisa bertemu secara nyata dengan Tuhannya. Yesus adalah Allah yang nyata, bukan Allah yang fiksi. Sebagai penegasan dari semua penjelasan tadi, umat Kristen tidak pernah mengatakan dan mengakui Allahnya 3. Umat Kristen berdasarkan Alkitabnya menyembah Allah yang satu atau Esa. Justru yang sering memaksakan anggapan dan menyebut Allahnya orang Kristen itu 3 adalah umat non-Kristen sendiri. Padahal Quran surah 4 An-Nisa ayat 171 sudah mengingatkan, jangan dan berhentilah mengatakan Tuhan itu 3. Berarti orang-orang yang selalu memaksakan pandangannya bahwa Allah orang Kristen itu ada 3 adalah orang yang justru melanggar ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Mengapa orang Kristen mengatakan Yesus anak Allah, padahal Allah kan tidak beranak dan tidak diperanakkan? Seperti yang tertulis di Al-Quran, surah 112, Al-Ikhlas ayat 3, yang berbunyi lam yalid walam yulad. Pengertian Yesus anak Allah di dalam iman Kristen dapat kita jelaskan sebagai berikut. Orang Kristen sangat mempercayai Allah Maha Kuasa. Jadi tidak ada kata tidak atau tidak mungkin bagi Allah. Jika mengatakan Allah tidak beranak, maka konsep Allah di Islam menjadi agak berbeda dengan Allahnya orang Kristen. Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, barangkali Allah yang tidak memiliki kuasa atau tidak maha kuasa. Tapi Allah Kristen tidak ada kata tidak baginya, karena Allah Kristen maha bisa dan maha kuasa. Ada yang bilang, Yesus anak Allah itu tidak masuk akal. Bagi akal manusia memang tidak. Tapi bagi Allah yang Maha Kuasa itu mudah baginya. Allah berkehendak cukup dengan berfirman. Begitu juga seandainya ingin punya anak, cukup dengan berfirman. Seperti juga yang tertulis di Quran Surah Ali Imran ayat 47. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya dan apa yang sudah ditetapkannya cukup dengan mengatakan jadilah kamu, lalu jadilah dia.
kun fayakun, jadilah kehendaknya. Kata anak atau putra Allah di sini juga jangan diartikan secara harafiah dan secara dangkal. Penyebutan anak atau putra Allah lebih menjelaskan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu berasal dari Allah karena dari firman dan rohnya. Itulah makna dari penyebutan Yesus putra atau anak Allah di iman Kristen. Jangan sekali-kali kita manusia sebagai ciptaan Allah menyamakan Allah yang maha tinggi, maha kuasa dan maha pencipta dengan manusia dan dengan ukuran logika manusia. Yang jika ingin beranak, maka sebagai manusia harus berhubungan badan antara manusia pria dan manusia wanita lebih dahulu. Jika ada pihak-pihak yang mengolok-olok dengan berujar, jika Yesus anak Allah, siapa istri Allah dan siapa bidannya, orang itu sama dengan merendahkan Allah dengan mensejajarkan Allah dengan manusia, dan sama dengan menyangkal apa yang tertulis di Alkitab maupun di Al-Quran itu sendiri. Anak dalam hal ini bukan berarti anak karena proses kelahiran manusia. Contoh nih, si Rizik adalah putra dari tanah Arab. Sidul anak Betawi, anak tangga dan anak kunci. Apakah tanah Arab, Betawi, tangga dan anak kunci harus punya istri dan punya bidan untuk punya istilah putra Arab, anak Betawi, anak tangga dan anak kunci? Dangkal amat pemikirannya. Pihak yang mengolok-olok tersebut lupa atau barangkali Ustadz abal-abal yang tidak pernah membaca ayat Quran surah 19 Maryam ayat 19. Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Tuhan untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Quran surah 19 Maryam ayat 20. Maryam berkata kepada Jibril, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki? Sedangkan tidak pernah seorang pun manusia menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pejinah." Dan Quran surah 19 Maryam ayat 21 yang berbunyi, Jibril menjawab, "Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan kami menjadikannya Isa suatu tanda bagi manusia dan rahmat dari kami. Itu adalah perkara yang sudah ditetapkan. Isa Al-Masih adalah rahmat Allah dan tanda bagi manusia." Demikian penjelasan dan klarifikasi singkat tentang patung, salib, Tritunggal Maha Kudus, dan Yesus sebagai anak Allah di iman Kristen. Semoga bisa dipahami dan dapat menghindari kesalahpahaman tentang iman Kristen tersebut. Namun semuanya kembali kepada iman kepercayaan masing-masing. Masih ada penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan seputar kekristenan. Bagi yang berkenan, silahkan mengikuti di video berikut bagian kedua dari video ini. Semoga Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang memberkati kita semua. Amin.